Jadi kalau begitu jangan sampai kemudian ada sinyalemen janji mau melakukan pemberantasan korupsi, tapi yang milih pimpinan KPK Pak Jokowi, nggak cocok loh kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus menerus menjaga kewarasan. Alhamdulillah ada punggawa kewarasannya, orang yang selalu bicara terus terang, bernas dan ada argumentasinya. Bersama saya ada Syahganda. Assalamualaikum Mas Bambang. Waalaikumsalam. Sehat ya? Rapi sekali hari ini. Insya Allah kalau datang kemari kita harus rapi, kalau nggak dianggap nggak waras. Kemarin nanti siap-siap mau dipanggil gitu ya. Jadi harus rapi gitu kita ya. Kita kan nggak diajak. Oh, nggak diajak. Kelompok Anies kan nggak diajak. Kan ini value bukan dari mana, supaya bisa memberi kontribusi. Merah putih itu tidak dari mana, Bos. Ya tapi kan faktanya kan gitu. Prabowo nggak pernah ngajak Anies, jadi apalagi kita. Gitu. Anies yang nggak diajak apalagi kita, ya kan? Iya. Teman-teman, inaugurasi presiden, pernyataan yang dikemukakan dalam inaugurasi presiden itu banyak mendapatkan applause. Karena di situ dilihat sekali apa fokus yang akan dikerjakan oleh Pak Prabowo yang memimpin kabinet merah putih. Setidak-tidaknya ketahanan pangan, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan pemberantasan korupsi menjadi salah satu isu yang menarik atau beberapa isu yang menarik. Kita akan membahas itu bersama Syahganda. Dengerin gak lu, Bos? Ya, dengerin dong. Dengerin. Apa yang mau saya komentarin? Ada beberapa pernyataan nyinyir ya, dengan menyebut kabinet Pak Prabowo itu kabinet fufafa, kabinet 90% koruptor, kabinet second, kabinet bias gender, pokoknya macam-macam lah menyebut kayak gitu. Padahal kan Pak Prabowo belum bekerja gitu. Nah sementara tadi Pak Prabowo dalam speech-nya kan jelas tuh kita akan membangun ketahanan pangan. Kan kalau ngomong ketahanan pangan kita harus lihat kan postur kabinetnya. Yeah. Kabinet yang nanti ingin membangun ketahanan pangan itu siapa sebenarnya? Dan apa program strategis yang harus diletakkan di situ? Iya. Kalau sebagai analis ekonomi politik dan ekonomi bisnis, nah gimana meletakkan itu? Ya terima kasih Mas Bambang. Jadi kan saya nggak mau kuantitatif ya. Kalau ada orang kasih nilai-nilai, sekarang nggak boleh kasih nilai. Harus kasih kesempatan lah ya. Iya, jadi gini lah. Prabowo ini dari segi speech excellence, ya kan, bahkan very excellence. Speechnya dia itu kalau sebagai retorik ya, dia itu memang mungkin kelasnya itu kelas Bung Karno lah, hebat ya. Di bawah dikit lah Bung Karno. Ya sama. Okay. Saya melihat pidato dia 53 menit ya. Itu memang excellence karena dia itu tanpa teks ya. Tanpa teks dan dia itu detail tentang hal-hal yang dia mau tuju, dia mau sasar dan tentang ideologi ya yang dia akan jalankan ya. Artinya misalkan negara itu dibentuk adalah untuk pengabdian kepada rakyat. Itu kan ideologi ya. Kemudian semua ya dalam skala internasional, kedaulatan apa segala dia bahas. Jadi saya very excellence ya. Tapi yang soal kabinetnya ini, jadi saya bicara secara relatif aja. Pembentukan kabinetnya ini ya kurang baik dibanding dengan pidatonya gitu loh. Itu jadi tidak sejalan dengan apa yang kurang baik lah. Jadi saya bilang relatif lah. Jadi kalau pakai teori relativitas tadi, ya pidatonya excellence ini kurang baik gitu kabinetnya. Tapi kan sebenarnya ada beberapa upaya yang sedang dilakukannya. Pertama misalnya pernyataan-pernyataan Pak Prabowo itu. Ini salah satu menterinya Bappenas dia mengatakan tidak ada lagi proyek mercusuar. Iya. Terus udah gitu yang disebarluaskan juga tuh pernyataan Pak Prabowo. Saya mempertaruhkan kepemimpinan dan jabatan saya terhadap program makan bergizi. Siapa yang tidak bisa ikut out. Dan dia melakukan team building dengan mengundang para menterinya itu ke Hambalang dan Lembah Tidar. Hambalang dan Lembah Tidar. Iya. Dan bahkan sudah ada itu teguran terhadap menteri-menteri yang mencoba-coba gitu ya, menggunakan jabatan dan kekuasaannya yang untuk kepentingan publik bagi kepentingan dirinya. Ada salah satu menteri kan yang ditegur kan. Iya. Dan artinya itu kan upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk membangun konsolidasi timnya itu.
Ya makanya saya sebut tadi itu kurang ya. Kurang tuh karena harusnya kan dia nggak perlu lagi konsolidasi power. Ini kan dia seperti masih belum yakin tentang timnya ini. Makanya dia bawa dulu retreat di Hambalang. Ya kan, kemudian dia bawa lagi ke Lembah Tidar ya. Yang dia itu menurut saya menunjukkan bahwa gue bawa lu ke tempat tentara. Ya, supaya kamu ini semua tunduk sama saya dan jangan main-main gitu, ya kan? Itu secara bahasa teori simbolisme istilahnya ya. Nah tapi kan kalau dia misalkan kemarin tim seleksi mereka yang setahu saya dipimpin oleh Profesor Burhanuddin Abdullah yang sudah menjaring selama 6 bulan, saya pikir harusnya sudah mendapatkan menteri-menteri yang excellence, yang nggak perlu lagi di retreat dan nggak perlu lagi di outbound dan lain-lain itu, nggak perlu pakai latihan seragam militer dan lain-lain, sehingga bisa langsung bekerja. Kalau sekarang kan belum bekerja, problem besar itu ada di depan mata seperti yang diadres oleh Pak Prabowo. Tapi kan sampai hari ini ya misalnya gini, kalau Pak Prabowo kemarin dapat menteri yang benar, udah nggak perlu lagi di retreat dan nggak perlu lagi dibawa ke coaching, dibawa ke Lembah Tidar lagi latihan-latihan militer. Saya pengennya Prabowo tuh datang bersama 5 menterinya aja minimal, datang ke PT Sritex misalkan. Kenapa Sritex ini bisa kolaps? Bisa kolaps. Mereka udah langsung ke sana, bedah kasus di sana, selesaikan di sana, bagaimana Sritex diselamatkan, utangnya itu ditanggung oleh pemilik lama. Tapi misalkan sebagai presiden saya nggak mau simbol kehebatan dari industri manufaktur di tekstil, garment dan lain-lain ini kolaps. Ya kan, ini misalnya kayak gitu. Tapi kan karena menterinya masih harus di training di ini lagi, ya nggak ada perhatian ke situ. Padahal problem pokok yang hari-hari ini harus diadres, harus ini cepat. Ya kan, itu adalah bagaimana industri-industri padat karya yang bisa menyerap banyak lapangan kerja. Ya, dan industrialisasi yang harus berkelanjutan itu bisa langsung dikerjakan. Nah dengan yang tim sekarang saya lihat ya misalkan menterinya kayak Menteri Tenaga Kerja sekarang. Ini kan orang yang tidak ngerti ketenaga kerjaan dan perburuhan. Walaupun dia konsultan SDM dia bukan. Iya bukan, dia profesor di ITB ya, ahli SDM gitu, tapi bukan ahli ketenaga kerjaan dan ahli perburuhan misalnya seperti itu. Dari dia harus belajar lagi misalnya seperti itu, ya kan. Padahal harusnya ini kan sudah gerak cepat, speed up langsung. Iya, karena middle class kita yang udah disinggung-singgung juga oleh adiknya Pak Prabowo, Pak Hasim, itu kan turun sampai 9 juta kelas menengah tuh langsung rontok sekarang. Artinya orang yang tadinya kerja di sektor formal itu sekarang menjadi sektor informal dan lain-lain. Ya, karena daya beli turun. Dan lain-lain. Nah seperti itu. Jadi saya bilang ini memang kembali ke pembicaraan kita soal menteri. Memang speech-nya bagus, pembentukan kabinetnya kurang bagus. Harusnya bagus kalau ngikutin Pak Burhanuddin Abdullah dan timnya itu. Tapi kan kabar-kabarnya itu tidak terjadi tim yang dibentuk oleh Pak Burhan itu. Gitu. Sebenarnya pernyataan Saganda ini jangan-jangan mengkonfirmasi ya bahwa sebelum 13 Oktober sebelumnya katanya firm banget akan ada Zakon kabinet. Terus setelah 13 Oktober bukan Zakon tapi second kabinet kalau pakai Tereli ya. Karena komposisinya kan berbeda dengan yang muncul ketika taruhlah rekrutmen shadow rekrutmen yang dilakukan oleh Pak Burhanuddin itu orang-orang yang sebagiannya diapresiasi ini akan menjadi sebuah solusi gitu. Ya, jadi beberapa orang yang diseleksi oleh Pak Burhanuddin itu kan saya tahu memang orang-orang yang memang punya kapasitas ya. Tapi kan kemudian mereka hilang di tengah jalan sebagian besar ya. Termasuk misalkan isu tentang carbon trade dan lain-lain kan itu kan sekarang nggak muncul lagi. Muncul lagi. Iya. Oke. Itu juga muncul di ini ya katanya. Tarikan-tarikan soal pos-pos ekonomi ya. Katanya ekonomi Menteri Keuangan katanya dibagi menjadi beberapa bagian ternyata tidak. Iya makanya kan itu kan sudah diumumkan oleh tim Prabowo secara resmi dulu bahwa Menteri Keuangan itu akan dibagi 3.
Ya kan, Menteri Keuangannya Apa seperti aja sih di yang dulu aku Amerika, nggak ngikutin ya kan, apa? jadi sebagai bendara negara ini mirip Amerika. Kemudian ada internal revenue Internal revenue. Oke. yang memisahkan pajak dan bea cukai dari Kementerian Keuangan. Kemudian anggaran dimasukkan di Bappenas. Itu sama seperti zaman Soeharto, anggaran itu ada juga di Bappenas, kemampuan untuk planning and budgeting ada di Bappenas. Nah itu kan kemudian gagal juga, ya kan? Tapi kalau saya melihat ini kan politik kita ini kan tidak lepas dari, dalam tulisan saya itu, kekuatan-kekuatan mayor politik global. Ya misalnya kayak Sri Mulyani kan agen IMF atau agen World Bank. Ya dia ini pasti intervensi Amerika menurut saya itu terjadi untuk tidak membolehkan Kementerian Keuangan itu lepas jadi 3. Ya kan, dan kemudian menterinya tidak boleh yang tidak berkiblat ke IMF dan World Bank. Itu analisa saya ya, karena ini kan orang-orang yang nggak ngerti political ekonomi dan lain-lain, dia tidak tahu bahwa sebenarnya di dalam orde global ini dunia finance itu ingin tetap dikendalikan oleh negara Amerika dan Barat. Ya, kemudian dunia dagang dan lain-lain dikendalikan oleh Cina, kan kira-kira gitu. Jadi memang siapapun yang menang di Indonesia ini, ya dia itu biasanya untuk finance dan keuangan ini dia harus Amerika atau Barat oriented atau IMF atau World Bank oriented. Maka itu gagal di situ. Nah tapi yang lain juga lobby-lobby oligarki lain yang kalau kita lihat ini kan sebenarnya di dalam tulisan saya kan memperlihatkan beberapa grup bisnis di situ. Grupnya Aji Isam, grupnya Agung Sedayu, Aguan, grupnya bahkan grup Iwan Bomba di situ, Bomba Group, kemudian grupnya Bumi Mahaka, Bumi Resources, Mahaka, Saratoga. Itu yang sebenarnya bukan saya ngomong asebun, itu ada di CNBC News. Jadi CNBC udah ngungkapin emiten-emiten yang cuan dalam kabinet. Nah itu kemudian saya periksa lagi siapa lagi yang nggak dimasukkan oleh CNBC. Saya tambah dalam tulisan saya tadi ya, beberapa grup-grup itu. Nah kalau misalkan dalam teori, kembali ke dalam teori ya, kalau misalkan Prabowo ini yakin bahwa dengan dia sebagai presiden dia bisa mengendalikan yang lainnya, dan itu terjadi, alhamdulillah. Ya kan, mungkin terjadi. Tapi kalau kita bicara elemen of power, what is power? Power itu elemennya macam-macam. Ada jabatan presiden itu power. Ada kapital, ada international network, ya kan, ada oligarki tadi, kapital udah ya, ini ada international network, ada media power, ada apalagi lah, ada 5 atau sampai berapa orang bisa mengidentifikasikan elemen of power. Nah kalau elemen kapital biasanya sama negara dalam teori-teori itu bisa negara menang, bisa negaranya dikuasai oleh kapital. Misalkan kalau ke Marxis itu selalu mengatakan negara itu hanya alat dari kepentingan kapitalis. Oleh karenanya itu harus dilawan untuk kaum proletar mengambil alih negara. Jadi orang nggak ngerti, dipikir negara itu seperti negara dalam pengertian teori-teori Max Weber atau teori Hobbes, ya kan, Thomas Hobbes dan lain. Oh negara ada, itu kan bicara ideal. Tapi negara ini siapa? Ya kan? Negara siapa aktor, siapa besar aktornya, kekuatannya kan gitu. Dan bagaimana pengaruhnya? Bagaimana pengaruhnya? Kalau misalkan sekarang kita lihat komposisi di dalam negara ini, orang-orang yang hadir di situ, misalkan contoh di Perumahan Rakyat. Sebelumnya namanya Perumahan Rakyat yang diomongkan oleh Pak Hasim Jojo Hadikusumo, karena Pak Hasim ini kan orangnya ikut bapaknya nih, dia pengagum bapaknya. Bapak ini kan sosialis, ya kan, Profesor Sumitro Jojo Hadikusumo ini. Dia ngumumkan di depan businessman properti seminggu sebelum kabinet diumumkan. Dia bilang nanti Fahri Hamzah sama Budiman Sujatmiko, dia bawa itu 2 orang yang akan ngurus Perumahan Rakyat. Ya kan, nanti pribumi pengusahanya akan dimajukan. Naga-naga kecil, dia ngomong naga-naga kecil boleh ikut di perkotaan. Ya kan, naga besar sebaiknya tidak ikut. Itu boleh dilihat di media. Nah, tapi kan kemudian pada saat pembentukan menterinya kan orang tahu misalkan Marwarar Sirait, ya kan, itu adalah bagian kepentingan kapitalis yang sekarang sedang ribut dengan Said Didu dan kawan-kawan di PIK 2, Apakah PIK 2 itu tanahnya itu
memang sebaiknya dikuasain rakyat untuk perumahan rakyat dan pertanian, ya, karena itu menyangkut 100.000 hektar nanti yang dibebasin di pinggir pantai termasuk nelayan, ataukah itu memang untuk oligarki yang mengatur rumah-rumah dengan tanahnya itu harganya 30 juta per meter sampai 100 juta per meter. Nah kalau misalkan tadinya memang Fahri Hamzah di atas, nama kementeriannya perumahan rakyat, tentu kita berharap itu sesuai dengan pikirannya Hasyim Jojo Hadikusumo kan gitu kan. Makanya saya nulis waktu itu Hasyim Jojo Hadikusumo dan masa depan pribumi. Saya pikir ini benar nih Prabowo akan menjadi juru damai antara kapitalis dengan rakyat tadi. Tapi kan di situ saya lihat kemudian ya ternyata itu tadi antara pidato ya dengan realita ini agak kurang ini kurang gitu. Pas gitu kurang ya. pas. Satu frasa kata yang mendapatkan pengucapan paling banyak di dalam speech itu adalah frasa kata rakyat. Itu hampir 32 atau 33 kali itu disebut rakyat. Dan applause. Yes, dan ada applause. Dan kalau itu dikaitkan rakyat itu dikaitkan dengan bagian speech di awalnya, selain ketahanan pangan dan ketahanan energi ada pengentasan kemiskinan. Jadi itu ada nyambung tuh kan sebenarnya. Ketahanan pangan, pengentasan dan rakyat. Gitu kan. Itu nyambung tuh kan. Tapi begitu ngelihat komposisi kabinet lagi-lagi itu ada masalah di situ kan. Padahal misalnya kalau toh oke, misalnya kabinetnya bermasalah, tapi kalau programnya redistribusi tanah itu mungkin beda tuh bos. Nah, bagaimana ngelihat rakyat disebut banyak, pengentasan kemiskinan harus menjadi bagian dari visi, bukan yang harus dikerjakan, ketahanan pangan harus dibangun. Terus kira-kira fokus apa ya? Program-program harus ada alat kan kalau ngomong Sagana itu apa yang? Ya makanya kan gini, kalau di negara maju, di Eropa misalkan, di Belanda atau di Inggris itu kan instrumen keadilan itu. Ya instrumen keadilan itu kan upah. Upah. Udah mereka nggak mikirin yang lain tuh. Makanya di Eropa itu yang negara-negara menyebut dirinya sebagai welfare state itu mengatur sistem pengupahan perburuhan ketenaga kerjaan itu di mana perundingan itu yang disebut sebagai social dialog dan itu ada di ILO itu paling tinggi. Ya, di Jerman paling tinggi dialog antara buruh dan majikan. Di Belanda di kunci 2 dialog dan statuta. Namanya upah minimum, ya kan minimum wage dikasih, ini dikasih. Ya, saya pernah jadi buruh di Belanda, ya buruh di restoran di Den Haag itu pernah tukang cuci piring saya dulu waktu tinggal di sana. Saya pernah jadi buruh juga di pabrik kapal. Itu jangan main-main terhadap buruh. Ya, buruh itu untuk dia tambah jam kerja 1 jam aja, ekstra hours. Itu kita tuh dirayu dan gajinya 2 kali lipat. Gitu loh. Majikan sampai seperti itu ya. Dan dia merayu gitu. Saya waktu di Den Haag itu saya kerja cuci piring, itu dijanjiin gajinya itu ya pokoknya ada dulu karena masih Holden ya. Dia tipu saya. Ya kan orang Chinese peranakan Indonesia tapi udah di sana, saya bilang kamu saya laporin serikat buruh. Langsung ketakutan. Langsung dia udah ampun udah saya ini gitu loh. Ya kan saya bayar gitu. Nah, karena apa? Karena memang di sana itu cuman itu instrumen utamanya antara keadilan upah tadi. Karena apa? Karena sejak zaman kolonial tanah di sana itu memang sudah koefisien Gininya itu 0,8 0,9 nggak bisa lagi dirubah. Kapitalis zaman VOC kalau di di Inggris yang mirip VOC East India Company ya. Itu mereka itu sudah menjadi landlord, baron segala, susah lah itu. Tapi mereka buat instrumen lain. Kalau di Indonesia selalu kan dari dulu zaman Bung Karno, dia buat UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria. Dia sengaja buat namanya pokok. Itu kan kalau nggak salah saya satu-satunya waktu itu yang pakai Undang-Undang Pokok, itu kan cuma itu, Undang-Undang Pokok Agraria. Mengatur kepemilikan tanah. Karena apa? Karena tanah dianggap sebagai instrumen. Kalau dalam bahasa kiri itu sebenarnya tanah itu kapital, ya kan? Kapital itulah harus dibagikan supaya dia itu bisa berproduksi dan dia bisa mendapatkan hasil. Nah, kalau misalkan di Indonesia ini belum seperti di Eropa, kita masih bisa membagi tanah kepada rakyat dan membagi upah kepada buruh. Itu maka dengan 2 instrumen itu
apa yang dipikirkan oleh Pak Presiden itu bisa kenyataan. Problemnya ini kan yang kita takut adalah kita melihat rakyat ini sejahtera dalam pengertian dia pengemis. Iya kan, artinya cuma dikasih bantuan sosial. Iya. Ya kan, itu yang kita lihat bagaimana Jokowi dulu lempar-lempar bansos kan. Ya. Bansos, bukan ini, bansos dilempar-lempar gitu. Ada kasus, ada ini, rakyat disogok dengan uang apa segala. Itu kan nggak bermartabat. Nah, kalau Pak Prabowo mau mengikuti cara Jokowi, itu sebenarnya menghina rakyat. Dan kalau Pak Prabowo lihat pidato bapaknya, Profesor Sumitro Jojo Adikusumo, di pidato pertama sekali di Indonesia ini ada universitas terbuka, ya, di mana salah satu penontonnya Pak Harto sendiri waktu itu. Dia mengomong, Pak Profesor Sumitro mengatakan bahwa yang kita kejar di bangsa ini adalah kepercayaan diri rakyat, kemartabatan. Ya. Ya. Nah, ini yang sebenarnya bagaimana metodenya kalau kita buat 81 juta orang kita kasih makan. Oke. Itu namanya bantuan sosial, bukan menciptakan orang kerja. Ya kan? Iya. Apapun yang kamu berikan, 81 triliun kemarin di Depsos. Itu untuk ngasih orang, bukan ngasih pancing. Jadi kalau dia memang dalam teori kemiskinan ini, ya, dari Jeffrey Sachs, misalkan baca bukunya Jeffrey Sachs tentang The End of Poverty, itu kan Jeffrey Sachs mengatakan kita ngasih pancing, ya ngasih ikan. Ikannya kamu kasih untuk yang memang orang udah nggak bisa makan, pancingnya kamu kasih untuk yang ini. Mau bisa bekerja. Nah, kalau misalkan Prabowo ini bisa mengatur, yang satu tadi sektor upah, yang satu sektor pertanahan, itu udah setengah persoalan selesai. Baru ditambah dengan kolektivitas tadi. Betul nggak koperasi ini jadi suku guru lagi? Karena yang mendirikan koperasi di Indonesia ini kan cuma 2 orang. Bung Hatta dan bapaknya Prabowo, Profesor Sumitro. Bisa nggak mereka itu kembali lagi mendorong supaya koperasi ini sebagai kolektivitas unit of business, ya. Jadi jangan bank-bank itu kayak Bank BNI, Bank Mandiri, bank-bank, kecuali bank. Oh, Mas Bambang ya. Maksudnya bisa nggak bank ini kredit-kreditnya itu kembali kepada yang kolektif tadi. Jangan ada satu orang punya pinjaman di bank puluhan triliun, 15 triliun apa. Ini kan menurut saya nggak boleh dong ke depan. Ini harus dirubah gitu. Yes. Ada juga satu, lanjutin lagi di sini. Itu sebabnya kemudian peran strategis dari para menteri dengan fokus pada kerja-kerja pokok untuk mendukung dan mewujudkan ketahanan pangan, kalau tadi kita ngomong itu jadi penting ya. Dan seharusnya menteri itu orang yang punya portofolio di bidang itu, sehingga kemudian dia bisa betul-betul sungguh-sungguh membantu Pak Presiden untuk menciptakan secara cepat ketahanan pangan itu ya. Iya, problem pokok kita ini kan pangan kita tuh sekian persen itu kan. Kalau klaim kita mungkin 10 ke 20% ya. Beras kita berhasil impor berapa banyak sih? Kalau beras itu 2 jutaan ton ya. 2 jutaan ton. Kalau gandum itu kan 9 juta ton. Artinya kita tergantung banget dengan gandum. Iya, artinya tergantung dengan gandum. Gandum ini bisnisnya mie. Ya kan kita itu kadang-kadang makannya itu nasi sedikit, mie-nya banyak, selesai. Tapi mie ini kan punya siapa? Mie-nya punya Ukraina. Iya kan punya Amerika. Makanya kemarin Jokowi itu kan ingin masuk ke Ukraina. Ya, salah satu yang dia bicarakan sama Presiden Ukraina waktu itu adalah soal impor gandum ke Indonesia. Ya kan, supaya diselamatkan kan itu. Ya kan, jadi problem pokok kita ini sebenarnya kita ini benar nggak mau swasembada. Ya kan, swasembada itu juga apakah kita bisa masuk ke diversifikasi pangan itu kembali. Iya kan, kalau dulu kan orang udah coba dari zaman Habibie, ingat saya karena saya ikut bener di zaman Habibie itu, udah coba dibuat alternatif gandum itu apa namanya sorghum atau apa gitu sorghum, loh. Ya, betul. Itu coba dihidupkan kembali makanan-makanan beras N++ kita ini kalau di Maluku dulu apa namanya sagu apa segala, bisa nggak kita kembali yang disebut swasembada pangan itu adalah swasembada karena kita punya keberagaman juga. Sumber-sumber pangan itu gitu. Kalau gandum ya kita pasti impor. Nah, mungkin. Dan ternyata impor gandum jauh lebih besar dan lebih tinggi ketimbang impor beras. Ya kan, dan kita menurut saya udah ketergantungan. Gak gampang untuk 5-10 tahun ini rakyat kita itu melihat gandum sebagai barang impor. Iya. Apa itu juga ya yang kemudian
Menteri Luar Negeri kita pergi ke pertemuan BRICS di Kazan, Uni Soviet ya. Sehingga kemudian Indonesia bukan hanya diiming-imingi seolah-olah sebagai anggota G20, tapi kan sebenarnya dari berbagai pernyataan untuk apa masuk ke suatu blok kemudian kita tidak bisa mensejahterakan rakyat. Sehingga pilihan melalui BRICS kan sebenarnya BRICS itu kan terdiri dari satu kelompok lain yang memang sungguh-sungguh untuk kepentingan negara-negara berkembang kan. Di situ ada India, ada Brazil, macam-macam di situ kan. Ya kalau menurut saya sih itu dari data ya. Dari data itu kan hampir semua negara ASEAN ini kecuali Filipina dan Singapura. Thailand juga kali ya? Enggak, Filipina Singapura itu kan dia pro Amerika. Lainnya itu pro Cina. Sampai kemarin nih sebelum Prabowo. Ya kan? Itu bukan saya ngomong, itu data. Saya bisa nunjukin datanya. Nah, dulu kita di zaman Pak Harto tentu kita pro Amerika. Iya kan? Di zaman Soekarno pro Cina. Emang pilihannya sulit. Nggak gampang kita mau selalu bilang bebas aktif. Nggak bisa kita maksudnya bilang kita mau di G20 karena Pak Prabowo kan bulan November ya kalau nggak salah saya itu akan ke G20 kan gitu kan. Nah kemudian kita sekarang Pak Prabowo nggak bisa ke BRICS karena masih urusan kabinet, makanya dia utus Menteri Luar Negeri. Problemnya ini bagaimana mensiasati ya. Kalau kayak di Brazil Lula da Silva itu kan sudah memperlihatkan bahwa urusan ekonomi dia ke BRICS, urusan politik dia main mata ke Amerika juga, main dua gitu ya kan. Nah problemnya ini kan, ya kalau saya sih nggak ada ini ya, nggak ada. Maksudnya gini, kita bicara realisme aja. Kalau kita nggak bisa bebas aktif, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pilih Cina, ayo pilih Cina. Pilih Amerika, ayo pilih Amerika. Nggak apa-apa. Yang paling penting adalah rakyatnya menang nggak, rakyatnya yang disebut ini sejahtera nggak. Kita nggak milih sini, nggak milih sana, kita mati di tengah. Rakyatnya lebih mampus lagi. Ini kan fenomena yang lebih menyakitkan menurut saya. Itu yang dalam teori realisme politik ya saya pikir. Sebenarnya ada yang menarik lagi, sobat kalau bisa nih, Peking sudah memukul Majapahit, nah itu dengan mendorong kerajaan ke Malaka. Ini awalnya sebenarnya sobat mau ngomong proxy war tuh di situ tuh. Ternyata yang tadi itu ada kaitannya dengan proxy war sebenarnya. Ya abad ke-14 ini kan sebenarnya kan si Cheng Ho ini kan datang ya, itu kan udah dinasti Ming kalau nggak salah saya. Itu kan untuk menguasai Majapahit itu. Iya semua lah, Malaka, Majapahit apa segala kan gitu. Karena di abad ke-13 itu Raja Kartanagara potong kupingnya sih utusan Raja Cina kan gitu ya kan. Nah kemudian Raden Wijaya berhasil mengkelabuin pembalasan, akhirnya kucar kacir nih orangnya ya kan. Kemudian abad ke-14-nya datang nih, mereka datang di Malaka itu yang dikuasain oleh Majapahit, itu dihancurin. Majapahitnya berdirilah kerajaan Islam Iskandar Shah itu di Malaka ya kan. Kemudian dia masuk lagi ke pantai utara Jawa, ya kan, dia hidupin semua ini cikal bakal tentara Islam nih di Demak, di Tuban apa segala. Si Cheng Ho ini dia pukul mundur nih Majapahit ke pedalaman. Jadi kekuasaan Majapahit itu hilang di ini kan gitu, di utara, pantai utara Jawa pada abad ke-14 itu. Jadi memang ini pertarungan lama. Yang kuat-kuat ini kan dulu kan ada Majapahit, ada Vietnam, ada Siam kan gitu ya kan. Nah itu pertarungan terus sampai sekarang tentu saja. Nah kalau memang kita lihat dulu Jepang lebih hebat dari tahun 30-an daripada Cina, dia masuk juga kemari gitu loh. Nah sekarang Cina lebih kuat, ya dia masuk juga kemari. Nah kuat nggak kita ngelawan Cina kan gitu ya kan. Kalau mau kuat lawan Cina, memang satu-satunya jalan itu Indonesia ini mesti ideologis. Bisa nggak Pancasila itu menjadi ideologis, menjadi jihad, ya kan kayak tahun 40-an itu kan sampai ada jihad di mana di Jawa Timur itu yang Jenderal Malabai dibunuh, ya kan? Itu kan karena memang jihadnya keluar. Tapi kalau jihadnya nggak keluar, ya kalau yang temanya Pancasila ini kan ada ideologinya, ada yang pragmatisnya, ya kan? Nanti kita bicara misalkan persatuan. Persatuan apa? Persatuan persatian atau persatuan ideologis. Kalau cuma persatian,
Iya kan, itu ngapain kan kita orang tinggal kumpul-kumpul, dikumpulin jadi kabinet, tapi nggak kerja akhirnya. Kalau kita bicara ideologis, bersatu dengan tujuan. Dalam bahasa matematik itu bedanya skalar sama vektor. Skalar itu ada kekuatannya, vektor ada kekuatannya, ada arahnya. Nah, problem pokok kita di Indonesia ini sampai saat ini, Prabowo saya lihat mencoba membuat vektor. Tapi terjadi nggak terjadi, kita berharap bahwa Prabowo insya Allah dalam 6 bulan mungkin bisa menunjukkan bahwa konsolidasi dia ini selesai, sehingga dia 4,5 tahun ke depan dia bisa kerja gitu loh. Oke. Di sebagian percakapan di inaugurasi itu berkaitan dengan korupsi. Pak Prabowo mengucapkan 3 frasa korupsi di situ. Yeah. Yang pertama dia mengatakan bahwa kebocoran ada di mana-mana sehingga korupsi harus ditindak. Bagian pertama itu. Terus kedua, untuk itu harus dibangun sistem pencegahan. Harus juga dibangun upaya penegakan hukum yang tegas. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yang menarik, perlu dibangun sistem digitalisasi untuk mengurangi itu korupsi itu. Nah, saya mau meletakkannya dalam konteks hari ini. Sedang ada pemilihan pimpinan KPK. Pimpinan KPK dan ada perdebatan di publik. Seharusnya Presiden Jokowi tidak mempunyai hak untuk membuat surprise dan melakukan proses rekrutmen. Karena itu basisnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Ketika salah seorang komisioner KPK mengajukan judicial review. Jadi kemudian di situ diletakkan yang punya kewenangan untuk melakukan proses rekrutmen dan kemudian mengantarkan melalui surat itu ke DPR harusnya presiden baru. Tapi kemudian kita mendengar bahwa ternyata surprise sudah ada di DPR. Dan itu artinya presiden baru tidak diberikan ruang dan kesempatan untuk menjalankan mandat konstitusional yang ada di putusan MK. Dan bahkan kemudian orang-orang yang diajukan pun sebagiannya dituduh punya afiliasi pada kepentingan-kepentingan di luar proses penegakan hukum. Korupsi nih bos, gimana tanggapannya? Makanya saya pikir kan gini kan, Pak Prabowo kan di dalam pidato inaugurasinya itu kan juga mengatakan bahwa Indonesia ini merdeka tidak karena diberikan, tapi karena direbut. Ya kan, pada saat-saat dia merebut itu kan sebenarnya terjadi transformasi budaya. Dari masyarakat kita yang penjilat sama kolonial, yang raja-rajanya itu cuman dikasih cewek, dikasih ini, dikasih itu, kemudian akhirnya tunduk pada VOC sama Belanda, sama Portugis, sama apa segala. Tapi ada fase-fase di mana rakyatnya itu bisa menjadi ideologis dan melawan terus. Kan ini sebenarnya kan. Kalau misalkan kemerdekaan itu bisa direbut karena ada peristiwa ideologis tadi, maka Prabowo harus mendorong ada peristiwa ideologis, bukan pragmatis. Nah, Prabowo harus melihat KPK ini untuk konsisten dengan pidato dia mengejar koruptor sampai ke Antartika itu, ya kan? Oh iya betul. Ya kan dia ngomong. Jadi bukan hanya di pidato itu, kalau kita rangkai yang lain. Itu law enforcement yang tegas ingin diletakkan. Dan di pidato dia sebut, ya kan tidak ada gunanya semua ini kalau tidak ada ketegasan dalam anti korupsi kan gitu. Nah itu memang Indonesia ini orang kalau dibiarin pemimpinnya kan. Pak Prabowo bilang dicontoh oleh teladan pemimpin elit. Kalau pemimpin-pemimpin yang bawaan Jokowi kemarin ini, menteri-menteri yang bawa Jokowi ini kan udah kebiasa dengan korupsi. Bukan mereka koruptor, kebiasaan dengan sistem korupsi yang itu diukur oleh indeks persepsi korupsi, bukan saya ngukur. Kan 34 stagnan. Artinya kita udah masuk ke rejim korupsi. Ya kan, buat jalan nama Sultan MBZ. Se-MBZ dikorup, ya kan, buat jalan di mana-mana dikorup, buat BTS-nya fiktif, nggak ada dikorup semua, buat ini dikorup, ini dikorup. Udah tahu ini menterinya dibawa kemari. Artinya itu bisa nggak Prabowo itu dengan sistem internal dia, kabinet, presiden kabinet itu, dia bisa hilangin itu nggak? Kalau nggak bisa, justru kesempatan dia masuk lagi dengan KPK ini. Karena KPK ini dibuat dulu karena kita ingin koreksi Pak Harto. Karena Pak Harto dulu dianggap melakukan KKN besar-besaran. Oleh karenanya rejim reformasi dimulai zaman Ibu Megawati kemudian membuat KPK itu. Kan kira-kira gitu. Nah, KPK ini menurut saya masih sangat dibutuhkan. Oleh karenanya jangan yang dipilih Jokowi itu
diikutin oleh Pak Prabowo. Dia harus memilih sendiri karena dia punya hak memilih kan. Kan pansel kemudian harus lapor ke presiden kan sebelum dimasukin ke ini. Nah itu dia harus lakukan itu. Dia harus punya pemimpin-pemimpin KPK baru yang memang seperti zaman Mas Bambang itu. Ya kan hidup atau mati dedikasinya adalah untuk pemberantasan korupsi gitu. Apalagi sekarang di mana presiden tuh sebagai payungnya ya. Presiden kan bisa lebih enak buat dia, nggak usah ini gitu. Kalau yang saya lihat yang diseleksi ini misalkan ada si tanah apa itu misalkan dia kan terbukti kemarin ada WA-WA-an minta konsesi tambang atau apa itu apa pokoknya ada inilah, ada yang minta tolong sama orang dirjen pertambangan atau ini atau ya pokoknya saya masih ragu dengan orang-orang yang ada di seleksi ini. Jadi kalau kita asumsi saya kalau satu ragu ya ragukan aja semua gitu loh. Iya kan? Iya, ini kalau harus satu ragu ragukan semua. Jadi Prabowo ini supaya orang nanti 5 tahun ke depan ketika akan memilih dia lagi itu betul-betul itu memang murni dia yang milih kabinet, dia yang milih KPK. Jangan ini yang milih KPK itu adalah rejim Jokowi. Nanti bukan saya. Kan nggak boleh gitu dong Pak Prabowo kan. Pak Prabowo harus bilang itu memang saya bertanggung jawab. Makanya usul saya ya Ibu Puan Maharani dan teman-teman di sana surprise konsultasi kepada presiden ya kan agar presiden itu memutuskan. Kalau presiden dia bilang oke, saya oke ya berarti berarti tanggung jawab dia gitu loh. Jadi kalau begitu jangan sampai kemudian ada sinyalemen janji mau melakukan pemberantasan korupsi tapi yang milih pimpinan KPK Pak Jokowi, nggak cocok loh kalau gitu tuh. Gimana kan? Ya, memang di situ ini yang kita takut inkonsistensi. Jadi yang paling penting kita berharap untuk KPK ini Pak Prabowo konsisten. Jangan inkonsisten gitu. Oke. Jadi ulang lagi proses pemilihan. Ulang lagi. Bikin surprise harus dari Pak Prabowo sendiri. Iya, harus sendiri dia. Nah, itu baru macan. Teman-teman, inilah cara kami menjaga kewarasan. Tapi ngomongnya serius melalu dari tadi tuh. Ini karena kita agak beda nih. Kalau zaman Jokowi kan kita udah suka ngetawain Jokowi. Ya kan? Karena presiden gak jelas. Ini presiden agak jelas nih. Ini jelas. Bukan agak sangat jelas. Ini presiden sangat jelas. Punya ideologi, punya semangat yang tinggi untuk membangun negara sebagai negara. Ya, punya ideologis. Tapi memang dia kejebak pada suatu circumstance, satu lingkungan yang masa lalu, ya, di mana dia ini kalah bersaing menurut saya. Dan ini kita lihat karena dia itu kalau betul dia adalah sang Raja Wali, Garuda, apa segala, Macan Asia apa, harusnya dia dalam waktu dekat, ya, dia bisa memimpin permainan ini ke depannya gitu. Kalau kemarin kata orang tanggal 13 Oktober tuh dia diintervensi oleh rejim Cina ya kan atau rejim Jokowi apa segala. Mudah-mudahan ke depan dia bisa keluar dari tekanan itu dan mengambil alih permainan. Doa saya begitu juga. Inilah cara kami menjaga kewarasan Syahganda setelah membaca atau mendengarkan speech membuat analisis dan itu keren. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.